selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santia. Saya semester 7 Prodipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejauh mana analisis kurikulumnya. Oke, ikuti saya terus ya teman-teman. Selanjutnya, pengertian analisis kurikulum secara umum. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang menjadi pedoman dan dalam aktivitas belajar mengajar. Sedangkan untuk pengertian analisis tersendiri yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu atau benda, fakta, fenomena. Sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi yang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, tujuan dan fungsi analisis kurikulum. Yang pertama, tujuan analisis kurikulum. Adapun tujuan analisis kurikulum pada KTSP dan K13 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kelemahan dan kelebihan pada KTSP dan K13. Yang kedua, mengkaji metode apa yang sesuai dalam pengajaran yang efektif. Yang ketiga, mengkaji dan menguji kecocokan kurikulum pada program pembelajaran. Yang kedua, fungsi analisis kurikulum, fungsi analisis KTSP dan K13. Yang pertama, memperbaiki kelemahan pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menciptakan metode baru dalam pengajaran yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan. Di sini yang ketiga, tujuan dan fungsi analisis secara umum. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, tujuan analisis kurikulum yaitu untuk mengungkapkan data apa saja yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaannya apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki, juga mengevaluasi kurikulum tersebut. Pertama, sedangkan fungsi dari analisis kurikulum itu sendiri yaitu memperbaiki kelemahan yang ada, menciptakan metode baru, meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan, dan menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab pada kurikulum sebelumnya. Di sini ada ruang lingkup analisis kurikulum. Adapun yang menjadi ruang lingkup analisis kurikulum yaitu satu, konsep kurikulum, yang kedua, komponen kurikulum, yang ketiga, fungsi kurikulum, yang keempat, pengembangan kurikulum, yang kelima, landasan-landasan pengembangan kurikulum. Ada juga luaran atau hasil analisis kurikulum. Dalam prinsip kurikulum pada masa kolonial ini sangatlah diskriminatif karena mereka membagi pendidikan menjadi 3 subjek, yaitu pendidikan untuk kalangan Eropa, asing, timur, dan kalangan pribumi. Kalangan pribumi menepati posisi yang paling rendah yang hanya mendapatkan mata pelajaran baca dan tulis. Seiringnya berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia pun semakin mengalami peningkatan. Perkembangan dalam bidang pendidikan selalu ditingkatkan agar sumber daya manusia di Indonesia mampu mengikuti perkembangan dunia. Pada umumnya, kurikulum paling tidak mengandung 6 komponen yaitu tujuan materi atau bahan, metode atau kegiatan belajar, sumber belajar yang terdiri dari alat, bahan, sumber, alat, penilaian, dan alokasi waktu.
Luaran atau hasil yang kita peroleh dari analisis kurikulum ini yaitu mengetahui sejarah tentang kurikulum dari masa ke masa, baik konsep, komponen, metode yang digunakan beserta tujuan dan fungsinya. Sebagai calon guru, hendaklah kita tahu bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam analisis kali ini, kita dapat membedakan bagaimana efektivitas kurikulum dari masa ke masa dan bagaimana cara kita memperkecil kekurangan dalam kurikulum tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari pengertian sejauh mana tujuan analisis kurikulum dari saya.